Seperti biasa, saya akan record untuk bisa dilihat bagi teman-teman yang nggak bisa datang, menjadi satu materi utuh untuk bisa nanti di-review ketika kalian membutuhkannya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan persepsi warna pada pertemuan ke-6 ini. Pada bahasa visual, salah satu hal yang menentukan satu karya desain itu mampu dikonstruksikan sebagai sebuah karya desain adalah warna. Maka persepsi warna menjadi penting untuk dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi bahasa visual. Pada dasarnya warna mempengaruhi psikologis manusia, di mana secara persepsi itu dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah aspek panca indera, yaitu sensasi rasa yang ditimbul dari penglihatan terhadap warna, dan yang kedua adalah aspek budaya. Artinya, warna itu tidak hanya berakar pada sensasi, tapi juga bisa berakar pada persepsi sosial yang ada di sekitarnya. Warna merupakan elemen desain yang sensasi ditimbulkan dari refleksi cahaya sebenarnya. Jadi kita bisa melihat warna karena ada pantulan cahaya yang hadir di situ dan ditangkap oleh indera kita yang disebut sebagai mata, kemudian diinterpretasikan dalam otak hingga membentuk makna tertentu. Pada dasarnya warna juga dapat memberikan efek tertentu dan memiliki kekuatan untuk mengonstruksikan pesan secara visual. Baterai saya habis. Oke, komposisi warna juga sudah ada disampaikan pada beberapa mata kuliah yang lain, saya rasa di DKV, ada di teori warna, kemudian ada nirmana juga. Komposisi warna merupakan campuran atau susunan warna yang diatur untuk menciptakan warna-warna yang harmonis pada sebuah desain untuk tujuan tertentu dengan menggunakan dua, tiga, atau empat warna yang saling berdekatan atau saling berlawanan yang disebut sebagai skema warna atau color scheme. Nah, beberapa dari kalian mungkin juga sudah menggunakan palet warna bahasa dalam desainnya kan. Ada palet warnanya apa? Apakah pastel, apakah dia warna panas atau warna dingin dan lain sebagainya. Dan pada DKV 2 kalian juga sudah mendapatkan untuk menyusun bagaimana sebuah karya itu berbasis pada warna-warna tertentu. Pada objek yang sama, dalam perbedaan warna memberikan kesan yang berbeda. Seperti ketika pada film Avatar, kita bisa lihat bahwa warnanya dia blue atau biru. Tapi ketika dia dijadikan merah ataupun dijadikan yellow atau kuning, itu akan memberikan kesan yang berbeda. Nah, persepsi visual terhadap warna itu dibahas oleh Dharma Prawira. Penelitian yang dilakukan oleh Mike Lightgrave terhadap urutan warna yang disukai adalah merah, biru, ungu, hijau, oranye atau jingga, dan kuning. Pada hasil penelitian tersebut, pada anak pra-remaja dan pasca remaja oleh Bridge dan Katz itu yang pertama adalah warna merah lebih populer untuk wanita dan warna biru lebih populer untuk pria. Hal inilah yang kemudian banyak produk-produk kecantikan, produk-produk make up itu bernuansa panas atau bernuansa merah. Dan juga produk-produk untuk laki-laki seperti deodoran, kemudian juga parfum untuk laki-laki itu cenderung berwarna biru atau cenderung lebih dingin. Pada dasarnya, dari penelitian tersebut juga membuktikan bahwa wanita lebih sensitif terhadap warna daripada pria. Makanya banyak pria yang buta warna daripada wanita. Warna di perempuan itu, di wanita itu ada banyak. Hijau aja ada hijau army, hijau hijau daun, hijau apa kayak ada banyak sekali hijau. Belum soal merah, ada merah cabe, ada merah delima, ada merah. Tapi bagi kami laki-laki itu ya merah ya merah aja gitu. Nah,
Dari penelitian tersebut juga hadir warna murni dan hangat menunjukkan pada ruang yang sempit. Sementara warna pastel itu untuk ruangan yang luas. Kombinasi warna yang disukai adalah warna kontras atau komplementer, warna analog dan warna monokromatik atau grayscale. Ini persepsi-persepsi visual yang hadir dari penelitian. Nah, apabila dilihat dari umur, biasanya anak-anak menyukai warna yang terang, kontras kuat dengan hue yang murni atau tinggi. Sedangkan remaja seperti kalian itu menyukai warna-warna dengan salah satu warna dominan. Misalkan suka merah, suka biru. Sedangkan apabila kalian merasa sudah dewasa, itu biasanya akan cenderung ke warna-warna pastel gitu. Di mana saturasi dan intensitasnya rendah. Dan apabila ada pada orang tua kalian atau orang-orang yang lebih sepuh di atas umur 40-50 itu menyukai warna yang lebih ke arah yang sejuk. Mungkin karena sudah terlalu hektik dengan kemacetan Jakarta gitu. Nah, persepsi warna pada karya seni tradisional di Indonesia bisa terlihat dari karya-karya seni atau karya budaya yang hadir di Indonesia. Biasanya memiliki nilai simbolis atau memiliki keindahan tersendiri dan umumnya diasosiasikan dengan hubungan-hubungan yang bersifat vertikal. Kalau di sini adalah supernatural, adik kodrati menuju Tuhan gitu kan, menuju Sang Hyang. Atau ada kekuatan tertentu yang menguasai bagian dari alam raya. Contoh, peran warna hitam putih di Bali yang cukup penting. Ini juga digunakan pada candi-candi di Jawa sebagai simbol Rua Bineda, yaitu perbedaan yang mengatur keseimbangan dunia. Hakikatnya ada pada kehidupan, ada sisi baik dan buruk yang ditampilkan pada satu kain atau satu carik. Nah, warna putih, hitam, merah, pada umumnya suku bangsa di Indonesia merupakan warna yang bernilai simbolis. White, a symbols with light, lightning, grill, and kind, wisdom. Putih itu melambangkan cahaya, terang, suci, kebaikan, dan lain sebagainya. Hitam melambangkan kegelapan, keburukan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang bawah. Dan merah melambangkan keberanian, nafsu, cinta, kemarahan, dan aktif. Warna-warna simbolis masih dipergunakan oleh sebagian adat Sunda, seperti putih, merah, kuning. Ada putih sebagai pakaian pengantin, warna merah putih untuk upacara, warna kuning untuk nasi kuning, dan lain sebagainya. Hal inilah yang disebut sebagai konstruksi dari persepsi warna pada budaya atau persepsi sosial budaya yang hadir di masyarakat. Nah, secara umum pada wilayah budaya, merah berkesan hangat bahkan panas. Terinspirasi dari warna-warna alam yang ada di sekitar kita, seperti darah, api, bunga, gitu, bumbu-bumbu yang berwarna merah, buah-buahan yang berwarna merah. Kemudian diaplikasikan kepada entitas yang memang melambangkan sesuatu hal yang berwarna merah. Ada The Red atau Manchester United yang menggunakan warna merah sebagai identitas dominannya. Ada warna pink atau merah muda, terinspirasi dari bunga mawar, yang kesannya merupakan feminim, lebih ke perempuan, penuh dengan sensualitas, remaja, cinta, dan kekaguman tentu. Dari situlah yang kemudian banyak digunakan oleh produk-produk internasional untuk menggait target market yang menyukai warna-warna pink seperti perempuan. Sedangkan warna jingga atau orange itu berkesan hangat, di mana dalam alam ini biasa kita lihat pada sunset dan sunrise, di mana ada tenggelam dan terbitnya matahari. Semoga tidak terbit dari barat gitu, karena itu artinya kiamat. Terinspirasi dari senja yang kemudian juga hadir pada beberapa bunga seperti kembang sepatu, buah-buahan, dan lain sebagainya. Di mana selalu akan ada harapan di situ, ada keceriaan di situ, ada kehangatan yang hadir.
Ada warna kuning yang terinspirasi dari matahari, musim panas, bunga-bunga matahari, kerisan, gitu. Buah, permen, margarin, yang sifatnya itu berkesan cerah, kemudian ringan, ceria, gembira, cerdas, gitu, kan? Dan memberi rasa aman. Bahkan pada satu sisi juga memberikan peringatan. Beberapa produk yang hadir di market atau di pasar kita banyak menggunakan dominan warna kuning, yang mana konstruksinya jauh lebih mudah terbaca ketika disandingkan dengan warna-warna yang ada di masyarakat. Karena warna kuning itu kan warna yang sulit untuk terlihat apabila dia disandingkan dengan warna-warna yang lain, kecuali dia kontras. Oke, berikutnya adalah hijau. Yang setiap hari kita bisa lihat pepohonan, kemudian warna-warna alam yang lain yang merepresentasikan tentang kesejukan. Ada yang kealamian, kemudian subur, hidup, optimis, gitu. Dan bisa mengurangi stres. Biasanya ditampilkan pada produk-produk yang memang berakar pada alam atau menjadikan point of interest-nya atau sales point-nya, selling point-nya itu ada pada warna-warna alam atau bahan-bahan yang alami. Sedangkan biru itu bernuansa dingin. Dia terinspirasi dari langit, air laut, keramik, gitu. Yang mana sensasi yang dihadirkan adalah ketenangan, suasana rileks, damai, dan terintegritas. Contoh seperti AC Daikin atau produk Aqua, yang mana dominan biru sangat terjalin pada setiap promosi yang dihadirkan. Ada warna ungu yang banyak terinspirasi dari simbol-simbol kerajaan Eropa, gitu. Ada buah anggur, sayuran, dan bibit bunga anggrek. Di mana warna ungu ini merupakan warna sekunder campuran antara merah dan biru, gitu. Bila banyak campuran merah akan terkesan hangat, tapi apabila banyak campuran biru akan terkesan tenang. Sering diasosiasikan sebagai sebuah warna kerajaan, sebuah warna tentang konstitusi, mewah, gitu, ningrat, dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita lihat bagaimana warna ungu ini dominan pada produk-produk yang ada di market, itu akan terlihat bagaimana ciri khas dari produk tersebut itu sebagai sebuah kemewahan tersendiri. Coklat yang merupakan warna netral biasanya menjadi latar belakang yang berkesan hangat, aman, melindungi, tenang, stabilitas, dan dapat diandalkan. Seperti berbahan dasar dari coklat, dari Magnum, ataupun dari Snickers. Dan kemudian abu-abu, grey, termasuk warna yang netral juga, yang berkesan tenang, sederhana, modern, futuristik. Biasanya digunakan di alat-alat teknologi seperti laptop, HP, kan? Dan warna putih, ya, sebenarnya ini putih ya, bukan gambar itu. Jadi kalau mau digambar dia bentuknya akan kayak gini, warna putih. Kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, gitu. Outline-nya kita outline. Jadi biasanya digunakan sebagai uh, background yang berkesan putih, suci, bersih, kemudian juga kerendahan hati. Terinspirasi juga dari warna-warna alam, dari bunga melati, musim dingin, salju, kapas, awan, mutiara. Kemudian bisa kita lihat bagaimana seperti Coca-Cola Light, kemudian juga Angel itu menggunakan dimensi warna putih. Dan yang terakhir adalah black atau hitam, kegelapan yang terkesan kuat, gitu. Misteri, anggun, formal, dan yang berkaitan dengan kematian tentu.
Karena biasanya kematian itu kan digambarkan dengan warna hitam. Drag komik itu kan biasanya bertema hitam. Nah, disitulah sebenarnya teori-teori warna yang hadir pada apa yang ada di sekitar kita. Kita hubungkan dengan materi yang kemarin bahwa terdapat persepsi yang tangible dan intangible gitu, yang tidak bisa dilihat secara langsung dan bisa dilihat secara langsung. Nah, kali ini kita akan coba untuk mencari contoh-contoh. Jadi ketika kalian lagi di jalan atau lagi pulang, kalian melihat banyak sekali produk-produk desain komunikasi visual seperti di kereta, kemudian di manapun sebenarnya. Kemudian analisislah bentuk itu melalui intangible-nya. Apa sih yang pengen dihadirkan? Dan warna seperti apa yang ditanamkan pada karya tersebut. Jadi itu bisa jadi satu tulisan untuk hari ini. Kalian bisa sambil jalan untuk mengerjakan dan kalian bisa dapetin konstruksi analisis yang cukup representatif untuk bisa dituliskan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kah?